Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, sekarang kita ada di day ketiga dan sesi yang akan saya bawakannya adalah sesi talk show Bela Negara. Ada yang pernah dengar nggak Bela Negara? Wah, ini angkat tangan semuanya. Tepuk tangan ya buat Bela Negara ya. Ini adalah sesi yang sangat penting sekali. Dan pada hari ini kita akan tajuk yang kita bawakan adalah Indonesia, this is our time. Ini saatnya Indonesia, ya. Indonesia ini salah satu negara kuat, masuk ke dalam G20, ya kan, paling gede di ASEAN, dan seterusnya. Nah ini kalau nggak dibela beneran bisa nggak bener gitu kan ya. Makanya perlu ada program bela negara di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan ada dua narasumber yang akan tampil pada sesi ini. Yang pertama adalah Bapak Brigadir Jenderal TNI Sarwono. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Brigjen Sarwono. Sudah di depan kita, nanti akan saya undang ke atas pentas. Beliau ini adalah Direktur Bela Negara sejak tahun 2022 di bawah Kementerian Pertahanan. Dan juga pernah menjabat sebagai, nah ini susah nih singkatannya nih, Kapushansiber. Nah kan, Bainstrahan. Nah ini dia. Nanti kalau ada yang tahu singkatannya apa, saya kasih permen buat hadiahnya ya. Itu. Kemudian juga pernah menjadi Kasubdit Sistem dan Metode Dijen Kuathan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan speaker yang kedua, ini kita semua sudah sangat mengenal beliau. Barusan ini beliau mendapatkan pangkat militer sebagai kolonel tituler, letnan kolonel tituler ya. Dan beliau juga adalah duta komponen cadangan. Dan siapa lagi? The one and only Bang Deddy Corbuzier. Tepuk tangan untuk beliau sudah hadir di sini ya. Namun sebelum kita mengundang kedua narasumber yang luar biasa di atas panggung, kita saksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada sore yang cerah dan berbahagia ini di kegiatan Jakarta Marketing Weeks dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, selama beberapa waktu ke depan, izinkan saya memberikan pencerahan mengenai pentingnya bela negara dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai bela negara, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyaksikan arahan Bapak Presiden Joko Widodo terkait program bela negara dalam rapat terbatas menteri pada tanggal 26 Juli 2017 yang lalu. Sekarang ini sangat terasa sekali bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara kita sudah berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik, namun juga ancaman non-fisik. Mulai dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sampai sosial budaya. Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Oleh karena itu, dalam rapat terbatas sore hari ini kita akan membahas pemantapan program bela negara yang bisa menghimpun energi kolektif bangsa untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersifat multidimensional. Saya mengingatkan kembali, bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Dimanapun kita berada, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agamanya, apapun sukunya, semuanya sesuai dengan amanah konstitusi, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut dalam upaya bela negara.
Untuk itu saya minta agar nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, dan jiwa patriot dalam membela bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman harus dipupuk sejak dini, sejak mulai dari anak-anak. Anak-anak harus dimulai dididik, diajarkan bukan saja nilai-nilai etos kerja, nilai-nilai disiplin, nilai-nilai integritas, tapi juga nilai-nilai mencintai bangsanya, bangga dengan tanah airnya yang berbineka tunggal ika. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Dalam merencanakan bela negara secara masif, sinergi, dan berkesinambungan di seluruh Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang kebijakan PKBN, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, telah merencanakan program kegiatan pembinaan kesadaran bela negara selama kurun waktu 25 tahun dalam rencana induk PKBN tahun 2020 sampai dengan 2045. Rencana induk tersebut menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, Pemda, TNI, dan Polri dalam merencanakan program kegiatan untuk pembangunan sikap mental dan karakter bela negara yang dijabarkan secara bertahap dan sistematik setiap 5 tahun dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Bela Negara atau RAN-BN. Diawali dari tahap penataan, penguatan, pengembangan, pemantapan, hingga menuju tahap pencapaian tertinggi, yaitu terwujudnya sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Emas pada tahun 2045. Sesuai Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN, kesadaran bela negara dilaksanakan hanya dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Bela negara tidak hanya diidentikan dengan wajib militer, namun bela negara dapat diimplementasikan dengan berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menjadi kader bela negara melalui sosialisasi, diseminasi ataupun diklat bela negara, melalui jalur pendidikan dengan mengabdikan diri menjadi prajurit TNI, mengikuti Latsar sebagai komponen cadangan, atau pengabdian dengan profesi maupun keahlian masing-masing. Itu semua merupakan implementasi dan aktualisasi bela negara. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dari presentasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Bela negara bukan hanya diidentikan dengan wajib militer saja, namun dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing dengan baik dan benar, itu sudah merupakan bela negara. Seperti halnya sebatang lidi yang jika menyatu dalam ikatan menjadi sebuah sapu lidi, akan mampu menjadikan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Bela negara adalah sebuah keniscayaan, karena pada hakikatnya kita sebenarnya telah memiliki jiwa bela negara dan patriotisme yang kuat pada sanubari masing-masing. Namun demikian, diharapkan dengan adanya rasa bela negara tersebut dapat menjadi penambah semangat dan motivasi untuk melindungi serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian pesan bela negara dari saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengiringi langkah pengabdian untuk bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam bela negara.
tepuk tangan ya. Tadi sudah kita saksikan bersama videonya ya. Dan pada siang hari ini kita ada tamu-tamu luar biasa, yaitu teman-teman dari Universitas Pertahanan. Tepuk tangan dong buat dari Universitas Pertahanan. Berdiri yang di Universitas Pertahanan. Nah ini dia. Wah ini sudah menghadap Pak Brigjen dulu nih ya. Sama Pak Letkol tituler. Silakan duduk, terima kasih sudah selamat hadir di sini. Dan juga ada satu lagi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hadir nggak? Hadir? Oh belum, masih dalam perjalanan, it's okay. Ya. Dan untuk tidak berpanjangnya waktu, saya akan segera mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Brigjen TNI Sarwono. Pak Brigjen, kami silakan. Tepuk tangan dong untuk Pak Brigjen. Dan juga kita undang ke atas panggung Letkol tituler Deddy Corbuzier. Silakan. Ini saya kalau di sebelahnya Mas Deddy ini mau latihan 3 bulan juga nggak bisa segitu badannya tuh. Hebat ya. Selamat datang Pak Brigjen, selamat datang Pak Letkol tituler. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Kita langsung berbincang-bincang aja ya, relax aja. Dan nanti silakan Pak Raden sekalian mempersiapkan pertanyaannya ya. Ini ada hal menarik yang perlu saya tanyakan ke Pak Brigjen Sarwono. Kita tahu nih bahwa masih banyak sekali miskonsepsi Pak Brigjen. Orang nggak paham lah ya di masyarakat mengenai pengertian bela negara itu apa sih sebetulnya. Itu yang kita lihat. Nah pengertian yang paling umum yang paling agar mudah dipahami oleh orang-orang terutama yang suka nge-mall ini Pak Brigjen. Itu bahasa sederhananya apa tuh Pak Brigjen? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat dari pertanyaan bela negara. Ini bela negara sebenarnya dasarnya ya adalah tekad. Ya, tekad dari individu, ya. Kemudian di situ ada tingkah laku, semangat, perbuatan dari warga negara. Ya, dari warga negara. Jadi siapa yang mengaku warga negara dia punya tekad, itikat, semangat, perbuatan, tingkah laku, ya. Baik secara individu maupun secara kolektif, ya. Yang tujuannya untuk menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi itu prinsip dasarnya. Jadi kita yang ada jadi warga negara semua juga bisa ya? Bela negara. Bela negara. Tapi tadi Pak Brigjen menyampaikan ada ancaman dan sebagainya. Memang sebetulnya ancamannya apa nih Pak Brigjen yang kita hadapi yang nyata, yang dekat di depan mata kita yang tadi Pak Presiden juga sudah sempat menyinggung tuh. Silakan Pak. Baik, kalau kita lihat ancaman sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Presiden. Ya, ada yang kita bilang ancaman yang nyata, ada juga yang dibilang potensi. Ini bisa saja ancaman itu ancaman ideologi bisa, ancaman politik, ancaman ekonomi, sosial budaya, kemudian pertahanan. Tinggal dari sudut mana kita melihat ancaman itu. Nah, apalagi dengan sekarang ini perkembangan teknologi ya. Yang paling ini aja, saya yakin setiap orang punya HP. Smartphone ya? Ya smartphone. Kadang-kadang kita kan terima berita sepotong-sepotong. Ya kalau bilang TikTok kan ceritanya panjang, dipotong sedikit artinya bisa berbeda. Nah ini juga sudah masuk. Ya, yang jelas setiap sesuatu yang ada ini selalu ada pasangannya. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang pro, ada yang kontra. Tinggal dari sudut mana kita memandangnya. Betul. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Brigjen Sarwono. Saya ingin beralih ke Letkol tituler Deddy Corbuzier. Pertama sebelum saya bertanya Mas Deddy, ini komponen cadangan tuh apa sebetulnya? Komponen cadangan apa namanya? Yang tadi saya sempat sebutkan di depan tuh yang duta komponen cadangan. Saya sebagai duta komponen Ya, cadangan itu atau apa komponen sebetulnya? cadangannya apa? Ya dua-duanya. Nah. Dua-duanya. Pertama komponen cadangannya, Oke. kemudian duta itu apa tugasnya itu? Kalau kita mengikuti konsepnya bahwa pertahanan Indonesia itu konteksnya adalah sisan kamrata.
Artinya setiap rakyat berhak dan wajib untuk membela negaranya. Setiap rakyat. Betul. Dan saya ambil bahasa yang paling ringan aja supaya Ya. dimengerti oleh Ya. orang banyak bahwa nanti saya tanya dengan Pak Brigjen ya supaya saya nggak salah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa jumlah tentara di Indonesia itu belum mencukupi. Ya. Sangat tidak mencukupi. Kalau tidak salah itu hanya sekitar 400 ribuan betul Jenderal ya? Di bawah 500. Di bawah 500. Di bawah 500 ribu. Kalau kita ngelihatnya secara eskalasi Pak, harusnya Indonesia itu harusnya 2,5 sampai 5 juta. Wow, berarti kurangnya banget tuh. Berarti kurangnya banget, sangat kurang. Makanya terbentuklah dari dulu adanya konsep Sisan Kamprata. Iya. Nah komponen cadangan adalah mereka yang terlatih secara militer yang akan digunakan dalam tugas-tugas tertentu apabila digunakan. Persyaratannya apa? Badannya harus gede kayak begini atau gimana nih? Persyaratannya mudah sebenarnya, tapi usia 18 sampai 35 Oke, tahun, iya. NKRI, Pancasila, Iya. dan yang pasti bersedia untuk Iya. berkorban dan membela negara Indonesia lah. Ya. Ya. Terima kasih Mas Dedi. Sekarang satu lagi, ini pangkat Anda Letkol Tituler itu sejarahnya bagaimana Anda bisa memperoleh itu? Ini kan suatu kehormatan sekali ya bisa mendapatkan pangkat seperti itu ya. Ini bisa nggak ditanya sedikit? Saya senang sekali, izin Jenderal untuk menjawab. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Jadi ada beberapa hal nih yang mau saya sampaikan ya. Jadi kalau menurut saya pangkat Letnan Kolonel Tituler itu bukan penghargaan, brother. Tapi penugasan. Penugasan. Betul. Tapi sebuah penugasan. Jadi pangkat tituler itu bisa diberikan kepada warga Indonesia yang pada saat itu dibutuhkan keahlian khususnya untuk masa tertentu. Apabila masa tertentu itu sudah selesai, bisa dicabut. Dan sebenarnya yang memiliki pangkat tituler itu bukan cuma saya. Banyak juga ya. Banyak. Cuman memang tapi yang heboh pilihan. saya, betul. Orang-orang pilihan tapi ya. Karena memiliki kemampuan-kemampuan khusus di bidang yang diperlukan. Dalam hal Mas Dedi kira-kira apa yang dilihat sebagai hal yang sangat diperlukan dalam kaitannya bela negara ini? Silakan. Oke, banyak hal. Pertama saya sebagai duta komponen cadangan mensosialisasikan tentang duta komponen cadangan, pentingnya membela negara, pentingnya membela Indonesia, mensosialisasikan tentang urgensi tentang bela negara, sosial media dan sebagainya. Karena kalau kita boleh ngomong jujur, bahwa milenial sekarang apalagi Gen Z lupa terhadap hal tersebut. Kalau zaman kita kan dulu tiap pagi hormat bendera, bro. Tiap Senin upacara Wah, ya. betul kan? Kalau sekarang kayaknya Hafal enggak, lagu-lagu nasional ya. hafal lagu-lagu nasional, hafal nama-nama pahlawan. Hafal semua nama menteri. Betul. Sampai Nama gubernur, gubernur, kita. ya, itu kan? nggak penting sih memang, tapi zaman Tapi dulu hafal. pokoknya begitu ya. Betul. Nah, di zaman sekarang nilai-nilai cinta negara, cinta bangsa Indonesia dan kebangsaan tersebut mulai menurun. Degradasi ya. Degradasi karena masuknya sosial media, masuknya semua yang ada mulai menurun. Nggak priority kayak dulu lagi. Nggak mungkin ya. priority. Pertanyaan kita sederhana, kalau bukan kita dan bukan generasi kita dan generasi berikutnya yang mencintai bangsa dan negara Siapa kita, lagi? siapa lagi? Sekarang budaya kita aja dicurinya sama luar kok. Dan itu gitu. yang tadi Pak Brigjen sampaikan itu ancaman yang nyata itu ya. Sangat nyata. Sangat nyata sekali. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Letkol Tituler Deddy Corbuzier. Izin saya kembali ke Pak Brigjen. Pak Brigjen, kita lihat bahwa dari presentasi tadi kita lihat bahwa keikutsertaan bela negara ini dapat dilakukan pada ruang lingkup pendidikan. Dan juga pengabdian sesuai dengan profesi, katakanlah begitulah ya. Boleh siapapun lah boleh terlibat. Mohon dijelaskan lebih lanjut Pak Brigjen. Implementasinya bagaimana nih? Bela negara yang paling mudah dalam lingkup pendidikan dan juga ini mungkin banyak sekali profesional anak muda ini yang paling mudah kira-kira bagaimana Pak Brigjen, silakan. Baik, saya jelaskan dari awal dulu bahwa di Direktorat Bela Negara kami di bawah Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang ada di Kemhan. Salah satu direktoratnya ya mengurusi bela negara. Kalau tadi Pak Dedi itu kan duta Komcat, ada Sumdahan di sana. Saya cerita di bawah saya ada 3 subdirektorat yang menangani ini. Satu di lingkungan pendidikan, dia ini berinteraksi dengan dunia pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ada salah satu kolonel yang menangani bidang tersebut. Kemudian di lingkungan kemasyarakatan, ya di dalamnya itu ada ormas, tokoh agama, tokoh adat, pemuka daerah dan sebagainya. Ya, salah satu ormas yang saya undang, tolong Pak Wawan berdiri. Ini salah satu orang ormas. Nih, ya. Pak Wawan. Dia ada di 17 provinsi organisasinya. Nah, ini yang kita
selalu datang di masing-masing daerah untuk melihat bagaimana perkembangannya. Kemudian ada lagi satu Kasubdit tentang lingkungan pekerjaan. Ya, di sana ada BUMN, BUMD, BUMS. Coba berdiri ibunya. Ya, ini salah satu Kasubdit saya. Yang Selamat Dik datang. tadi ada ya? Kasubdit Lingdik. Mana? Ini Marinir ini. Wah, bahaya Marinir. ini. Ya, ini Marinir salah satu Kasubdit saya. Jadi ada lingkungan pendidikan, lingkungan kemasyarakatan, sama lingkungan kerja. Khusus pendidikan ini di Januari sampai Juni dia muter-muter tuh di Jabodetabek. Ya, perguruan tinggi banyak berinteraksi. Kemarin 2 hari yang lalu Rektor UBK kita akan buat PKS, katanya nggak boleh lama. Saya bilang berapa lama? 2 minggu, 3 minggu harus kita PKS dan harus kita wujudkan. Kalau tadi apa wujudnya? Ya datang bersosialisasi di dunia pendidikan SMA, perguruan tinggi. Nah, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Di lingkungan kampus ada istilahnya moderasi beragama dan bela negara. Moderasi beragama. Moderasi beragama dan bela negara. Itu yang belakangan ini Pak Brigjen Iya. ya, permasalahan ya. Kita serap apa yang berkembang. Katanya dibilang di dunia kampus terpapar teroris. Makanya kita ajak universitas, para rektor, di bulan November itu baru 9 kampus yang bergabung. Di bulan Maret sudah ada 82 kampus yang mendukung program ini. Jadi sangat signifikan Pak. Kita bekerja sama dengan kementerian dengan lembaga juga ya. Di antara itu lingkungan pendidikan. Kemudian kemarin di lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat kita baru tanda tangan juga PKS Pak dengan Alpeksi. Alpeksi itu Asosiasi Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia. Yang di bawahnya ada ratusan lembaga. Nah ini kita bagaimana membumikan bela negara. Bahwa semua di lingkungan ini bisa dimasukkan gitu. Demikian Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Brigjen Sarwono ya, luar biasa sekali. Saya kembali izin ke Mas Dedi. Mas Dedi sebagai letkol tituler, tapi juga seorang selebriti. Orang tahu semua se-Indonesia, awareness-nya sangat luar biasa sekali dan sangat positif association-nya. Tapi kira-kira apa yang Mas Dedi lakukan untuk mendukung program bela negara ini, untuk menciptakan awareness yang lebih kuat dan kalau bisa mengajak orang untuk terlibat aktif dalam program bela negara? Silakan Mas. Saya jawab tapi saya geser dulu sedikit Silakan, boleh ya. silakan. Jadi tadi Pak Brigjen menjawab dengan sangat luar biasa. Karena begini, coba saya terangkan sedikit aja. Indonesia itu punya 700 bahasa. Indonesia itu punya 5 agama yang dipercayai, 6 sekarang, dan kepercayaan. Di bawah kepercayaan agamanya masing-masing. Keberagaman itu indah, tapi sangat amat mudah dipecah. Sangat amat mudah. Makanya tadi Pak Brigjen mengatakan bahwa masuknya terorisme ke Indonesia, ke sekolah dan sebagainya itu memungkinkan. Jadi kalau kita tidak paham terhadap hal itu, kalau tidak siap terhadap hal itu, kita lengah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menarik nih. Saya kemarin posting di Instagram tentang tentara-tentara kita, melatih tentara kita, Komcat dan sebagainya, Jenderal. Lalu ada orang bertanya gitu, ini ngapain sih latihan-latihan gini? Emang Indonesia mau perang? Mau perang sama siapa? Pertanyaan dari netizen begitu. Saya nggak balik menjawab, karena jawab juga percuma, nggak nyampe dia. Percuma dijawab nggak nyampe. Tapi kalau di sini saya bisa menjawab begini, kalau ditanya emang Indonesia mau perang? Kita berharap tidak akan pernah perang. Tapi saya bisa menjawab, apakah rakyat Ukraina tahu mau perang? Nggak pernah tahu. Jadi yang dilakukan kenapa tidak? Ya kita memiliki kemampuan untuk bersiaga apapun demi keamanan Indonesia. Begitu. Nah, tugas saya mostly adalah untuk menyebarkan hal-hal ini kepada kaum milenial dan Gen Z tadi tersebut dengan bahasa yang mungkin lebih dimengerti oleh mereka. Gitu. Dan tantangannya apa bicara dengan mereka ini? Kita tahu kan bahasanya udah berbeda kan. Kalau zaman saya dulu ketawa, kita ketawa hahaha. Kalau zaman sekarang kan lol. Udah beda lagi ketawanya. Kira-kira apa tantangannya dalam berkomunikasi? Tantangannya gini brother. Tantangannya mungkin video yang, mungkin omongan Pak Brigjen, omongan saya lebih dikit ditonton dibandingkan ibu-ibu mandi lumpur. Paham. Tantangannya adalah literasi pendidikan Ya. gitu.
Jadi tantangannya adalah bahwa sekarang begitu maraknya entertain di Indonesia, di lewat sosial media, menurut saya tantangannya adalah orang tua mendidik anak-anaknya. Kalau anak-anak kita bisa memilih tontonan yang tepat, pesannya sampai gitu. Tapi kan kalau kita lihat sendiri, tadi Pak Brigjen mengatakan, menyebarkan hoax gampang sekali, video dipotong jadi hoax, disebarkan ke grup WhatsApp keluarga lagi gitu. Nah itu tantangan yang luar biasa, karena kita nggak mungkin nggak mengikuti kemajuan zaman. Sedangkan kemajuan zaman, dua bilah pisau, bisa positif dan bisa negatif. Tantangannya apa? Sosial media. Kelebihannya apa? Juga sosial media. Jadi itu pedang bermata dua ya? Pedang bermata dua. Tinggal tergantung siapa yang pegang gitu ya? Tergantung siapa megang, tergantung Arahnya bagaimana. kemana? Betul, Benar. tergantung bagaimana kita mendidik dan membuat konsep-konsep yang bisa masuk ke mereka. Itu Ya. tantangannya, brother. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Deddy Corbuzier. Izin kembali ke Pak Brigjen Sarwono. Tadi Mas Deddy bilang bahwa kita ini memang bahasannya banyak. Jadi seperti zaman dulu lah bisa dipecah belah kalau ada yang berniat seperti itu. Untuk menjaga ini kan nggak gampang Pak Brigjen ya. Kira-kira kiat apa yang diterapkan di Kemenhan, khususnya di Pothan, khususnya di bela negara agar ini efektif? Seperti yang tadi Mas Deddy bilang, orang paham, melek begitu ya, dan akhirnya mendukung menjaga persatuan kesatuan. Silakan Pak Brigjen. Baik, terima kasih. Kalau kita belajar di international relation, ada istilah yang populer itu dikatakan civil military cooperation. Ada juga civil military coordination atau civil military operation. Nah kami ini kan kebetulan materi bela negara itu leading sektornya adalah Kementerian Pertahanan. Ya ada di dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Kemudian ada juga di dalam Peraturan Presiden nomor 115 tadi kita sudah jelaskan. Di situ ada rencana induk dan sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat kondisi yang seperti ini, kami dari Kementerian Pertahanan kan tidak bekerja sendiri. Tapi kami bekerja bersama-sama dengan kementerian lembaga, kemudian dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintah daerah. Harapan kami memang sudah melakukan pembicaraan yang kita sebut dengan nama komunikasi dan koordinasi, kemudian yang ditambah lagi kolaborasi antara kementerian. Jadi kalau kita bilang bela negara, Kemhan di depan sebagai leading sektor, dibantu kementerian lain. Ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Kominfo, ada BNN, BNPT dan sebagainya. Begitu kita bilang wawasan kebangsaan, ada judul lain yang mana ada kementerian lain sebagai leading sektor. Jadi kita bekerja ini ibarat jari, bukan satu yang bekerja, tapi 5 jari ini bekerja bahu-membahu, rangkul-merangkul. Pada saat kita turun di daerah, kita libatkan semua stakeholder yang terkait ini termasuk Kominfo. Misalnya bijak bermedia sosial, seperti itu. Jadi ini kita berupaya membumingkan. Nah kita ingin juga di seluruh kementerian lembaga juga membumingkan ini termasuk kepada masyarakat organisasi yang lainnya. Demikian. Terima kasih Pak Brigjen. Kalau dari paparan Bapak tadi kelihatan bahwa koordinasi itu kan merupakan kunci keberhasilan. Dan sebenarnya kita tahu banget bahwa di Indonesia ini koordinasi adalah suatu hal yang sangat ribet sekali lah gitu ya. Dan itu kuncinya. Bagaimana Kemenhan khususnya di Direktorat Bapak memastikan bahwa koordinasi ini benar-benar berjalan mulus Pak. Karena kan seringkali kalau sudah kerjasama antar kementerian, antar direktorat, antar lembaga, itu seringkali ada ya 1-2 hal yang mungkin nggak satu frekuensi kurang lebih itu. Bagaimana Pak menjamin koordinasi ini Pak? Baik, kemarin kami baru rapat internal Kemhan. Kami mengundang dari Unhan, Badiklat, Pusdik Bela Negara, Pusdik Tekpunghan, kemudian kami sebagai koordinator. Kami bicarakan hal-hal yang kalau kita lihat di gambar itu ada Permenhan 8, Permenhan 9, kemudian Permenhan 14. Itu kita bicarakan secara internal. Kemudian secara eksternal dengan kementerian terkait yang tadi. Kami di dalam minggu-minggu depan ini kami akan sosialisasi di lingkungan Angkatan Darat. Jadi kami akan undang Kodam, kemudian Rindam, kemudian Dodik untuk menyamakan persepsi karena
peraturan ini baru lahir juga atau didengungkan di tahun 2022. Kita perbarui Pak. Sehingga akan kita sebarkan nanti di lingkungan matra darat, kemudian di lingkungan matra laut, di lingkungan matra udara, internal Kementerian Pertahanan dan jajarannya. Tetapi kalau di kementerian lain ya kita tadi ajak Pemda tingkat 1, Pemda tingkat 2, kita kerjasama dengan Kaban, Kesbang, Pol yang ada di provinsi. Ya, ini yang kita lakukan Pak. Ini ongoing Pak, ya itu yang kita sampaikan. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Brigjen Sarwono, luar biasa penjelasannya. Saya izin kembali ke Mas Dedi. Ini kita tahu ya Mas Dedi, ya kita ngomong apa adanya lah. Ini tahun depan kan ada pemilihan presiden nih. Udah mulai panas sekarang nih kan ya. Dan seringkali kalau ada suasana seperti ini, kalau ditunggangin itu merupakan ancaman juga. Tapi juga kita lihat beberapa orang skeptik juga, bukan urusan saya dan sebagainya. Padahal itu urusan kita bersama. Bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini dan bagaimana kita semua bisa turut mengamankan Indonesia dalam Pilpres mendatang. Silakan Mas Dedi. Ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap ya. Nah karena itulah saya tanya ke Mas Dedi ya. Boleh ya kita tanya gitu ya. Pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Untungnya sebelum saya menjawab, untungnya saya bisa mengatakan bahwa sejak saya memiliki pangkat tituler, Ya. saya tidak ikut memilih nanti jadi saya putih. Ya. Tapi bisa dikatakan bahwa setiap 5 tahun sekali pasti terjadi pemilihan presiden. Ya. Kita nggak usah bicara pemilihan presiden, kadang-kadang pemilihan lurah dan Gubernur, RT aja bisa berantem tuh warganya Betul. gitu. Nah disitulah gunanya Sishan Kamprata, disitulah gunanya TNI, disitulah gunanya Pak Brigjen ini. Ya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita nggak mau gara-gara memilih presiden Indonesianya jadi rusak. Betul. Begitu. Ya. Karena kita yakin kok siapapun calon presidennya, mereka adalah anak bangsa kita juga, anak bangsa yang terbaik juga. Ya. Jadi kita mengamankan hal tersebut. Ya. Memang pasti akan terjadi gesekan-gesekan, itu pasti. Dan tadi seperti Pak Brigjen mengatakan bahwa di sini bukan hanya fisik, Ya. tapi di sini hoax yang disebarkan, Ya, belum lagi adu domba dan sebagainya. Negara kita ini kan secara sejarah dan riwayat hancurnya karena diadu domba. Betul sekali. Divide et impera. Betul, kita Masih ingat dulu saya tuh. belajar ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin nggak Nggak tahu ngerti kata-kata itu. Kalau kita paham divide et impera gitu. Ketahuan tahun berapa nih kelahirannya. Betul, ketahuan tuh. Tapi saat ini kita punya Kementerian Pertahanan yang kuat, Ya. kita punya orang-orang di sana yang luar biasa, Ya. kita punya Pak Brigjen yang ada di sini. Justru tugas kita adalah mencegah supaya pemilihan presiden atau apapun itu tidak menjadi Indonesia menjadi kacau nantinya, Ya. bro. Oke, Gitu. baik. Jadi Anda optimis bahwa semua akan berjalan lancar ya nanti ke depannya ya? Harus berjalan Harus lancar. optimis ya? Harus Harus berjalan lancar. Kalau enggak ya ada bapak-bapak ini nanti yang mengamankan ya. Jangan sampai. Jangan sampai tapi. Jangan Oke, sampai. berikan tepuk tangan untuk Mas Dedi ya. Luar biasa sekali. Saya izin kembali ke Pak Brigjen Sarwono. Tadi kita lihat bahwa dalam tayangan video yang ditampilkan, Pak Sarwono sempat menjelaskan program pembinaan kesadaran bela negara selama kurun waktu 25 tahun. Jadi ini bakal sampai ke tahun 2045, masuk ke era Indonesia Emas, Pak Brigjen ya. Kira-kira apa tantangan dalam menjalankan program ini dan sebetulnya harapan apa yang ingin dipetik dari program menuju 2045 ini? Silakan Pak Brigjen. Baik, ini kan program yang cukup panjang ya. Ya. 25 tahun. Harus melibatkan seluruh warga negara. Ya. Di situ Pak. Ya, yang kita inginkan adalah perubahan sikap mental karakter Ya. dari warga negara Indonesia agar menjadi sumber daya manusia yang unggul menuju 2045. Tadi sudah ada tahapannya, mulai dari penataan, kemudian dia dikuatkan, kemudian dia dikembangkan sampai dengan menuju Indonesia Emas. Nah, ini harus kita laksanakan bersama-sama. Saya ulangi lagi, bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa lainnya. Ini kita harus sama-sama berjalan, tidak bisa sendiri-sendiri Pak. Ya. Ya. Sekarang kita ada di tahap penataan. Penataan. Nah ini apa yang ditata sebetulnya Pak Brigjen? Lalu apa output atau result dari setelah penataan ini apa yang mau kita capai? Ya, baik kalau kita bilang menatakan ada kerjasama atau MOU yang ditandatangani bersama Menteri Pertahanan dengan Menko Polhukam. Ya. Kemudian ada dengan Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada Menteri Olahraga, Menteri Pendidikan dan sebagainya. Artinya di level atas sudah.
Ya. Kemudian di level konstitusi juga, mulai dari undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya ada, peraturan presidennya ada, peraturan menteri terkait ada. Bahwa undang-undang yang kita buat itu tidak semuanya bangsa Indonesia setuju, Pak. Tidak semuanya warga negara senang. Ya, karena kita memang tadi kebenekaragaman ini juga melalui suatu perjuangan. Setelah gol, bagaimana kita mensukseskan ini? Ya. Bagaimana kita melaksanakan? Makanya pada saat kita diberi peran sebagai pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang baik. Ada kriterianya itu, enggak saya jelaskan di sini ya. Ya. Bagaimana pada saat kita menjadi seorang yang dipimpin, jadilah orang yang dipimpin dengan baik. Ya, ini yang saya mau sampaikan pesan seperti ini sehingga kita jangan campuri urusannya orang. Tadi dia katakan sesuai profesi. Ya. Misalnya tukang sapu, dia melakukan kerjaan membersihkan gedung ini, itu sudah hebat, Pak. Ya. Dia jangan campur urusan yang lain. Nah, sesuai bidang masing-masing, kalau ini berjalan sesuai relnya, hidup ini akan jadi indah, Pak. Hidup ini akan lebih indah ya, jadi indah. Tepuk tangan untuk Pak Brigjen Sarwono. Ini kalimat penutupannya penting banget nih, hidup akan menjadi indah. Izin saya kembali ke Mas Dedi. Mas Dedi, sebetulnya dalam negeri ya, itu apa sih potensi yang kita membuat kita menjadi tidak bersatu? Apakah intoleransi, polarisasi, apa kira-kira? Dan kita sebagai warga negara yang biasa-biasa ini yang nggak ngerti peraturan macam-macam yang tadi itu, kira-kira langkah apa yang perlu kita lakukan? Step 1, 2, 3-nya apa? Paling gampang supaya kita bisa ikut mendukung programnya Pak Brigjen ini. Silakan. Ya, mungkin ini menebalkan kata Pak Jenderal tadi ya. Tapi yang menarik begini, kalau kita pikir bahwa kita nih sekarang semua yang ada di mall ini lagi jalan-jalan, yang di otak kita adalah nanti sore kita makan apa, atau nonton film apa, atau wah nanti pulang macet apa enggak gitu. Anda bisa senang-senang, bisa makan enak, bisa selfie, bisa ngapain aja. Pertanyaan saya begini, Anda bisa melakukan itu semua karena Anda tahu aman, atau karena Anda pikir aman? Menurut saya karena Anda pikir aman. Artinya kalau kita berpikir aman, intinya adalah pasti ada sesuatu yang tidak aman gitu. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan tadi, Indonesia ini balik lagi, Indonesia ini beragam sekali. Dan tadi Pak Brigjen mengatakan kalau masing-masing orang tidak masuk ke kamarnya orang lain, nggak ada masalah, brother. Kalau cuma salaman di depannya aja nggak ada masalah. Dan ini kita bayangkan ya, kita bukan hanya masalah terorisme dan sebagainya, tapi kita beda suku, agama, ras, antar golongan. Cara ngomong suku A dan suku B saja sudah beda. Yang sini marah-marah kalau ngomong, tapi nggak marah-marah ternyata. Yang satu kalem kalau ngomong, begitu kan. Kita bayangkan kalau misalnya nanti ada orang jatuh gitu, kecelakaan di tol kita mau nolong. Saat ini kita sebagai warga Indonesia, kita nggak melihat, kita langsung tolong orang itu. Tapi akan ada kemungkinan kalau ini dibiarkan, pecah belah. Nanti belum nolong kita nanya dulu, agamanya apa? Ras dari mana Mas? Rasnya apa? Agamanya Islam, Islamnya apa? PKB apa NU? Itu. NU-nya apa? Demokrat atau apa? Nah betul, gitu nanti akhirnya. Mati orangnya. Keburu mati orangnya. Keburu mati. Jadi kita saat ini dalam keadaan yang aman, tapi serangan-serangan tersebut, mungkin Pak Brigjen lebih berhak untuk menjawab nanti ya. Tapi serangan-serangan tersebut, apalagi ketika saya masuk dalam ini, saya lihat bahwa serangan-serangan tersebut ada. Nyata dan ada ya. Nyata dan ada. Kalau sekarang masyarakat semuanya merasa aman, enak, nggak merasa ada serangan apapun, ya karena kinerja bersama-sama bisa seperti itu. Ya. Karena perjuangan bersama-sama dan pertahankan itu sampai kapanpun. Tipsnya apa nih Mas Dedi supaya kita bisa ikut terlibat dalam membuat menuju hidup yang lebih indah tadi itu? Tadi Pak Brigjen udah mengatakan bahwa sebenarnya kalau setiap orang tidak mengurusi urusannya orang lain sebenarnya sudah aman. Kita boleh, karena gini, kadang-kadang debat, diskusi, kritik dan sebagainya itu tercampur aduk. Jadi yang saya mengatakan gini, kita harus bebas tapi bebas yang bertanggung jawab. Banyak orang bebas tapi tidak bebas bertanggung jawab. Jadi kalau ditanya sesederhana beginilah, bermain media sosial dengan bertanggung jawab, itu aja sudah cukup. Kalau misalnya Anda dokter, bekerjalah sebagai dokter yang baik, guru bekerjalah sebagai guru yang baik, tidak mencampuri urusan orang lain dan tidak menyebarkan hoax. Karena gara-gara satu hoax negara bisa perang. Exactly. Jadi balik ke diri masing-masing, balik ke diri kita sendiri, paham bahwa Indonesia
Indonesia itu adalah negara yang luar biasa yang bahkan negara lain berpikir bahwa nggak mungkin ini bisa menjadi negara dengan berbagai macam perbedaan. Tapi ternyata bisa, harus kita jaga. Wow, tepuk tangan dong buat Mas Dedi ya. Jadi singkatnya pakai nalar, pakai nurani ya. Pakai nalar, Pakai pakai nurani. nurari, pakai jempol. Karena sekarang kalau orang ngomong pakai jempol nggak kelihatan yang ngomong siapa tuh. Siap, terima kasih. Saya izin kembali ke Pak Brigjen Sarwono. Pak, ini sebagai penutup nih Pak. Ini kan programnya panjang Pak ya, dan kita memerlukan kontinuitas Pak. Bagaimana menjaga program yang bagus ini tetap terus ada nih Pak. Khawatirnya nih Pak ya, ya kita pernah ngalamin kan beberapa kali ya program udah jalan bagus-bagus, tahu ganti pimpinan ganti lagi begitu Pak. Nah ini kira-kira bagaimana untuk mengamankan bahwa program yang sangat strategis ini bisa sustain Pak. Silakan Pak Brigjen. Baik, sebelum saya menjawab, saya boleh minum nggak? Oh boleh. Sampai lupa dipersilakan minum. Mas Dedi silakan juga loh Mas. Oke. Baik Pak, kalau kita berbicara di lingkungan pemerintah, setiap kegiatan itu didukung oleh anggaran. Dan mengambil atau menggunakan anggaran APBN itu prosedurnya panjang, prosedur ya, normanya, sistemnya dan sebagainya. Kalau kita misalnya didukung 10, harapannya kita melakukan kegiatan 10. Gitu kan? Kalau kita melakukan 50 ya dukunglah dengan anggaran 50. Nah, karena ini bela negara, kalau kita berbicara itu sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, tidak terbatas usia dan sebagainya. Kalau mau dilaksanakan secara masif, program bela negara ini perlu dijadikan sebagai program prioritas di masing-masing kementerian. Dan kita akan masuk nanti ke sana. Bagaimana kita menilai kementerian lain dari sudut bela negara, ya lagi dibicarakan di Kemhan. Kemudian bukan hanya sekedar program prioritas, artinya itu diprioritaskan melakukan kegiatan bela negara, tapi anggarannya juga didukung untuk kegiatan bela negara. Kemudian yang berikut ada namanya major project. Major project itu di kementerian ini dilakukan kegiatan bela negara, tetapi terkait dengan kementerian lain dan dia bisa berkolaborasi dan bersinergi. Ya, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Brigjen. Tepuk tangan untuk Pak Brigjen Sarwono, luar biasa sekali ya. Sayang kita waktunya sudah sangat mepet sekali ya. Terpaksa saya harus segera menyimpulkan dan nanti ada Q&A ya dari peserta yang hadir pada sore hari ini. Pertama kalau kita lihat tadi yang disampaikan, ini urusan kita bersama nih. Semua harus terlibat. Tadi kita dengar dari Pak Brigjen dan juga Mas Dedi tadi ya, bahwa kita ngerasanya aman, tapi kita harus sensitif. Harus sensitif tapi tetap tadi di kamar masing-masing dari Pak Brigjen ya. Pertama itu, semua terlibat tapi dalam porsinya masing-masing. Seperti itu. Itu yang pertama. Kedua kalau kita lihat adalah apa? Kita tidak bisa hanya mengandalkan tenang aja lah ada TNI lah, ada tentara, ada polisi, nggak bisa. Tadi dikatakan jumlahnya kurang, makanya ada cadangan dan sebagainya. Jadi kita harus menjadi bagian untuk mendukung yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, tentara dan sebagainya. Supaya Indonesia tetap kuat. Karena tentu ada loh beberapa negara mungkin ya, yang nggak pengen Indonesia sukses kali, Indonesia berhasil, ada tuh. Seperti itu, kita nggak tahu. Tapi itu seringkali kita dengar beritanya seperti itu. Dan terakhir ketiga, kita harus berani tampil sebagai role model di lingkungan kita. Kalau Mas Dedi sudah tampil sebagai role model tingkat nasional, kenapa nggak ada role model tingkat provinsi misalkan? Role model tingkat kota madya kabupaten, role model tingkat kelurahan, kecamatan, kelurahan gitu ya, atau tingkat RW RT, seperti itu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang kebetulan jadi ketua RT, ketua RW, jadilah role model untuk tetap menjadi bagian penting dari bela negara ini. Itu yang saya dapat simpulkan dari diskusi ini. Dan sebelum kita akhiri, kita buka dulu untuk Q&A ya. Siapa yang mau bertanya kira-kira? Ya ini silakan, satu ada. Satu lagi tadi, belakang tadi ada, 1, 2, oke nanti gantian ya, oke. Silakan langsung ya. Tes. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya tujukan kepada Bapak Brigjen Sarwono selaku pembina kami.
Perkenalkan, saya Juniawan sebagai Ketua Umum Gema Bela Negara Yayasan Barisan Patriot Bela Negara. Kami menjadi mitra Kemhan dengan MOU waktu itu dengan Bapak Jenderal Mijat Riyakudu selaku Menhan. Kami sudah berkiprah sejak 2016 Pak, dan anggota kami 300 orang ikut pendidikan pelatihan di Rumpin Bogor untuk bela negara dari 11 provinsi waktu itu. Kemudian yang saya maksudkan pada kesempatan ini, kami mendapatkan tugas Pak dari Kemhan sebagai relawan posko bela negara ketika bencana alam Pak. 2018 dimulai pada Agustus ada gempa di Lombok, kami hadir bersama Yonkes Kostrat dari Bogor buka rumah sakit lapangan di Sembalun Pak. Kondisinya sangat parah, kami turun langsung dan jemput bola ke desa-desa untuk membantu korban terdampak gempa. 3 bulan kami di sana, kemudian kami dapat perintah lagi dari Kemhan, Direktorat Bela Negara, Pak Kolonel Amir. Kami dapat surat perintah untuk berangkat ke Palu, Sigi, Donggala Pak. Bukan hanya gempa bunyi, likuifasi, dan tsunami Pak. Itu parah juga, kami bertugas di sana 3 bulan. 2019 ada lagi, kami baru datang selesai dari tugas di ini, tsunami Selat Sunda Pak. Ya. Pak, Kami mungkin bisa langsung pertanyaan siap. Pak, karena waktunya juga. Ya. Makasih Pak. Usulan kami Pak maupun pertanyaan, mohon di dalam pelatihan bela negara ada tambahan mitigasi bencana Pak. Karena kita jangan sampai kalah dengan ormas-ormas lain yang turun ke lapangan dengan bekal ilmu mitigasi bencana. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Brigjen mau menanggapi, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari salah satu ormas Pak Juniawan ya. Pertanyaan ini kita catat Pak. Ya, apa yang Bapak lihat di lapangan kurang untuk penyempurnaan akan kita lakukan. Kebetulan saya peacekeeper Pak. Mantap Pak, 2 kali saya tugas PBB, baik di Kongo maupun di Lebanon. Itu kalau kita datang di mission area Pak, itu kita ada pelatihannya Pak. Ya, ini masukan yang bagus. Ya, kita akan catat dan kita akan masukkan di dalam kegiatan-kegiatan bela negara selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Brigjen. Tepuk tangan untuk Pak Brigjen Sarwono dan Mas Deddy Corbuzier. Maaf nih karena waktunya sangat terbatas, mungkin beberapa menit terakhir sebelum kita menyerahkan penghargaan, saya ingin Pak Hermawan untuk menyerahkan buku